semuanya, balik lagi di Policy, Political Literacy bersama aku Mutia. Dan juga pada kesempatan hari ini saya ditemenin oleh Direktur Riset dari IPRC, yaitu dari Pak Leo ya. Ada Pak Leo, selamat pagi, pada Pak Leo. Nah, kita pada hari ini akan mendiskusikan topik yang lumayan menarik ya Pak ya, dan juga cukup hangat diberitakan pada saat ini, yaitu terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala daerah menjadi 9 tahun Pak. Tentunya pemberitaan pada saat ini ada pro ada kontra, tapi kebanyakan dari pemberitaan terutama dari akademisi tentunya banyak yang menolak. Namun ada juga beberapa tanggapan seperti dari Budiman Sujatmiko yang mengatakan bahwa setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala daerah 9 tahun ini Pak. Nah, berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah sendiri, menurut tanggapan dari Pak Leo itu sebenarnya bagaimana gitu Pak? Baik, terima kasih sudah membangkitkan bara diskusi lagi ya. Ini kan sudah lama sekali ya kita melakukan diskusi, padahal ini adalah bagian dari kerja-kerja pendidikan politik yang dilakukan oleh IPRC terhadap publik. Nah, tanggapan saya terkait dengan keinginan para kepala desa untuk memperpanjang masa jabatan, saya kira kita perlu melihat ke akar sejarah sebetulnya. Karena kan kepala desa itu tidak mungkin menuntut keinginannya tanpa kemudian melihat akar sejarah. Kenapa kemudian akar sejarah itu menjadi penting? Karena ini juga yang kemudian difahami oleh para kepala desa sebetulnya. Kalau saya melihat dalam beberapa literatur, tanpa kemudian saya berpro atau berkontra ya, saya akan menjelaskan dulu bagaimana kemudian kiprah para kepala desa dalam konteks administrasi dan politik di Indonesia. Sebetulnya kiprahnya udah panjang, Betul. Karena kalau kita lihat pada zaman Bung Karno misalkan, kepala desa itu nggak dibatasi malah jabatannya itu. Bahkan kalau misalkan kita melihat kiprahnya, sekolah dasar gitu ya, kemudian puskesmas di level daerah, itu adalah atas inisiatif dari para kepala desa. Karena pada zaman itu kita tahu legasi atau apa yang dibawa oleh Indonesia dari kolonialisme Belanda kan nggak ada sekolah, nggak ada puskesmas, sarana kesehatan nggak ada gitu ya. Dan ini dilihat oleh para kepala desa sebagai bentuk pengabdian mereka. Makanya Bung Karno ketika itu menilai bahwa kepala desa itu mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan desa dari itu. Sekolah disiapkan, pos polisi dari swadaya masyarakat. Nah, tapi pada pergantian zaman pada masa Pak Harto itu agak berbeda, kan kalau zaman Pak Harto itu mereka dibatasi 8 tahun ya seingat saya itu untuk menjadi kepala desa, dan dia tidak bisa berkiprah sebagaimana pada masa sebelumnya. Dia punya inisiatif, makanya dalam literatur akademik disebut dengan self-government community. Tetapi pada zaman Orde Baru enggak, dia dijadikan kepanjangan tangan pemerintah. Jadi harus A, harus B, harus C. Maka ketika terjadi perubahan reformasi, pemerintah pada masa itu ingin mengembalikan peran kepala desa seperti yang pernah ada pada masa Bung Karno. Meskipun di Undang-Undang 22 nggak muncul gitu ya, Undang 22 tahun 99, di Undang-Undang 32 2004 itu nggak ada. Baru kemudian didorong di Undang-Undang Desa sebetulnya harapannya. Nah, kembali ke pertanyaanmu terkait dengan polemik 9 tahun atau kemudian dengan format sekarang ya, 6 tahun tetapi 3 periode. Saya kira poinnya bukan di sana, tapi poinnya adalah apakah mereka mampu menjadi pengayom, menjadi pelita, menjadi terang bagi warga masyarakatnya enggak? Kalau misalkan bisa, ya kita akur gitu ya. Tapi kalau misalkan
nggak bisa, yang ngapain lama-lama gitu, Ti. Betul. Karena ya saya nggak ingin memilah dan memilih pemberitaan, tetapi setelah banyak demo yang dilakukan oleh beberapa kepala desa di Senayan beberapa waktu yang lalu, muncul sentimen-sentimen negatif kan kepada kepala desa untuk menunjukkan bahwa sebagai pengayom, sebagai pengabdi, sebagai suluh, sebagai pelita bagi masyarakat, itu nggak ada. Nah, jujur IPRC pun belum melakukan penelitian ya secara, ini kan psikologi politik sebetulnya. Betul. Sebetulnya berapa sih lama waktu atau masa jabatan yang ideal bagi kepala desa? Apakah 5 tahun, 6 tahun, atau 9 tahun? Tetapi dari penjelasan Uti tadi, 6 tahun saja banyak hal-hal yang kemudian mencederai hati rakyat gitu ya. Atau saya meminjam bahasa Uti itu, ada korupsi dana desa misalkan. Betul, gitu ya. Pak. Atau kemudian persoalan-persoalan lain terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa. Maka 6 tahun itu dianggap cukup lama untuk menghakimi dalam tanda petik ya kepala desa untuk tidak dipilih lagi. Jadi kalau misalkan hitung-hitungan warga masyarakat desa 6 tahun itu terlalu lama, artinya jangan-jangan ya harus dikurangi sebenarnya, bukan ditambah ya. Iya, betul. Tapi kan kita belum melakukan penelitian mengenai hal itu. Kita tidak bisa menjustifikasi secara akademik hanya common sense semata, hanya membaca pemberitaan-pemberitaan media. Tetapi dari pemberitaan-pemberitaan media, paling tidak kita bisa mengambil iktibar di sebalik itu. Artinya ada sebagian masyarakat yang kemudian merasa bahwa 6 tahun itu terlalu lama. Nah, maka dari itu memang tugas para akademisi, tugas pollster seperti IPRC untuk melakukan penelitian-penelitian sehingga justifikasi akademiknya ketika kawan-kawan kepala desa meminta penambahan masa jabatan menjadi 9, 8 atau kemudian 7 tahun, ya itu menjadi benar secara akademik ya, dia bisa dipertanggungjawabkan. Betul, luar biasa sekali ya Pak, benar. Lalu sepertinya pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak sendiri lebih baik format yang mana sih Pak? Yang sekarang atau yang sudah direvisi dengan tuntutan yang mungkin kemarin dari Papdesi itu, Papdesi itu tuntut pada masa unjuk rasa itu Pak? Atau ada tawaran mungkin dari Pak Leo terkait dengan ini kan kita tidak bicara mengenai intervening variabel politiknya ya. Betul. Kita bicara mengenai birokrasi desanya, kita bicara mengenai administrasi desanya. Karena kalau misalkan kita bicara mengenai politiknya akan kemana-mana panjang. Perdebatan mengenai waktu itu sebetulnya sudah sejak Undang-Undang Desa rancang ya, jadi 2013, 2014 itu kan sudah ada perancangan Undang-Undang Desa, dan mengenai 6, 5 atau berapa itu sudah menjadi perbincangan. Bahkan beberapa akademisi mengatakan 6 tahun saja udah inkonstitusional karena di dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi undang-undang rujukan bagi undang-undang di bawahnya mengatakan bahwa presiden dan kepala daerah itu menjabat masa jabatan hanya 5 tahun dan bisa diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. Maka kalau misalkan kita merujuk pada undang-undang itu, maka semua kepala pemerintahan, baik kepala pemerintahan desa, ya harusnya segitu. Itu menurut artinya harusnya 5 tahun. Ya. Gitu. Kalau misalkan kita melihat dari sisi legal formal. Betul. Nah, itu ada perspektif yang mengatakan begitu, tapi ada juga yang melihat jangan secara legal formal, harus melihat secara sosiologis. Bagaimana kemudian dinamika warga masyarakat di desa. Kenapa
ini ada penjelasan menarik. Misalkan begini, beberapa diskusi dengan beberapa kawan kepala desa, karena nggak tahu kenapa ya, saya itu tiba-tiba nomor saya dimasukkan ke dalam WhatsApp grup diskusi para kepala desa, dan itu menarik saya baca gitu ya, meskipun saya nggak pernah komen. Nah, di satu diskusi itu ada yang mengatakan bahwa kenapa perlu 9 tahun, karena satu itu tadi ya, persoalan konflik berkepanjangan pasca kompetisi, tapi juga ada yang begini, kepala desa itu adalah orang yang kemudian akan mengenali warga desanya secara intim, secara dekat. Kalau misalkan jabatannya itu memang cukup lama. Sebagai contoh yang disampaikan oleh kawan-kawan kepala desa itu, ketika penentuan data masyarakat miskin ya, kan yang menentukan itu kan bukan kepala desa sebetulnya. Kepala desa hanya memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, ada warga desa yang katanya rumahnya bagus gitu ya, tapi dapat juga Lah itu itu dapat juga. Nah, ternyata ada penjelasan dari para kepala desa itu. Kalau misalkan kepala desa hanya dijabat 4 tahun, 5 tahun, keintiman mereka, kedekatan mereka dengan warga itu tidak apa yang kemudian akan saya jelaskan nanti. Jadi si kepala desa itu menjelaskan dalam diskusi itu bahwa betul rumah itu besar. Itu adalah rumah warisan dari suaminya yang sudah meninggal. Anaknya merantau dan kemudian anaknya nggak pernah kembali. Jadi si ibunya itu tinggal di rumah besar yang nggak pernah mendapatkan insentif dari anaknya. Kemudian juga dia bukan pegawai negeri sipil yang mendapatkan pensiunan, sehingga dia nggak punya penghasilan. Jadi boleh saja rumahnya bagus gitu ya, tapi penghasilannya memang nggak ada penghasilan selain dia berladang, berkebun dan bertani. Dan artinya kedekatan secara emosional, keintiman secara emosional itu perlu dibangun melalui jangka waktu yang tidak sebentar. Itu argumentasi secara sosiologis. Tetapi saya akan mengembalikan ini dalam konteks birokratis dan administratif tentunya. Sepanjang dia bisa menjalankan peran fungsi sebagai kepala desa yang mengayomi, yang memberikan pengabdian dirinya sebagai kepala desa, saya pikir ya 6 tahun, 7 tahun itu ya waktu yang ideal. Karena oke lah, kalau misalkan perseteruan pasca kompetisi di level nasional bisa diselesaikan dengan waktu yang sebentar karena ruangnya kan besar ya. Tapi kalau desa kan ya mereka di situ-situ aja. Jadi mau keluar rumah sih kan ya takut gitu kan. Karena pernah berkompetisi secara keras gitu ya, maka perlu ada proses netralisasi terhadap konflik itu yang cukup panjang. Oke lah, ambil waktu ya 1 tahun, dan baru kemudian tahun kedua dia berinteraksi dengan masyarakat, mengenal warga masyarakat, dan kemudian dia mengabdi, dan proses pengabdian itu dia jalankan secara ideal di tahun ke-2, 2,5, diakhiri di tahun ke-6 atau diakhiri di tahun ke-7. Oke, baik Pak. Berarti kita melihat bahwa sebenarnya kepala desa ini secara tidak langsung ya memiliki intimacy dengan masyarakatnya gitu. Berarti bisa saja faktor terkait dengan kedekatan dengan masyarakat, tidak banyak figur yang sebenarnya muncul di masyarakat desa itu sendiri, dan itu rentan dengan persaingan dua pihak gitu Pak, antara kepala desa itu. Dan kenapa begitu lama jabatan dari kepala desa itu sendiri? Karena ya mungkin sulitnya masyarakat untuk menerima figur baru mungkin Pak ya dari masyarakat masyarakat desa itu. Itu alasan sosiologis yang kemudian biasanya disampaikan oleh para kepala desa untuk mengatakan bahwa proses internalisasi warga kepada dirinya itu butuh waktu, karena ada figur kuat sebelumnya gitu ya, yang kemudian biasa suka ya saya tidak ingin mengatakan bahwa bantuan-bantuan pemerintah
itu tidak tepat sasaran, tetapi paling tidak melalui rekomendasi dia bantuan itu bisa sampai ke warga. Nah, biasanya kepala desa itu punya patron gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kepala desa yang baru kan patron ini jadi hilang ya. Nah, ini perlu dinetralisir oleh kepala desa yang baru bahwa budaya politik yang seperti itu juga harus sudah mulai digeser, bahwa budaya patron klien, patrimonial itu harus bergeser ke budaya yang lebih terbuka, demokratik, dan kemudian terukur bagi warga masyarakat, sehingga ketika ada calon baru yang kuat, yang kemudian kepala desa yang kuat sebelumnya, mereka nggak khawatir bahwa ya mereka akan tetap mendapatkan bantuan sebagaimana yang kemudian diberikan oleh kepala desa sebelumnya. Karena gambaran orang, kepala desa yang satu membawa gerbongnya sendiri, kepala desa yang lain membawa gerbongnya. Nah, itu yang saya kira perlu disosialisasikan oleh kepala desa, dan sosialisasi itu tentu perlu peran dari pemerintah di atasnya, saya kira. Betul. Terakhir nih Pak, terkait dengan proyeksi ke depannya mengenai tuntutan dari kepala desa ini gitu Pak, ataupun misalkan perkembangan dari undang-undang desa itu sendiri gitu, bagaimana Pak? Ya, kalau misalkan kita lihat dari pendekatan politis, tentu ini sedikit banyaknya sebagai bargain position para kepala desa jelang pemilu tahun 2024, karena mereka kan di beberapa media itu berani sekali mengancam. Betul Pak, itu juga yang sebenarnya saya lihat kemarin kepala desa ini ketika melakukan unjuk rasa, wah gitu kan, berani sekali gitu ya. Saking beraninya, bahkan beberapa yang saya kira juga tidak pada tempatnya. Nah, ke depan gimana? Saya kira perlu ada orkestrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan anggota dewan yang terhormat. Paling tidak pertama, mereka harus melakukan sosialisasi terhadap peran dari kepala desa yang dikehendaki oleh kita semua. Karena selama ini kepala desa itu kan ya melihat bahwa Undang-Undang Desa, Undang-Undang 22, Undang-Undang 32 ini sebagai kemerdekaan mereka atas hegemoni undang-undang pada masa rezim Orde Baru. Nah, seharusnya mereka berkaca kepada apa yang terjadi pada masa Bung Karno dulu, di mana kepala desa itu bisa menjadi jembatan bagi kepentingan-kepentingan yang berbeda di desa. Bukan hanya jembatan bagi kepentingan-kepentingan yang berbeda di desa, tetapi juga dia bisa menjadi wadah bagi warga masyarakat untuk menggantungkan hidupnya. Nah, kita pernah belajar di masa Bung Karno, ketika tidak ada sekolah, maka kepala desa itu menjadi inisiator. Yuk, ada warga yang punya tanah cukup besar di daerah yang sangat strategis untuk menyumbangkan tanahnya untuk dijadikan sekolah, dijadikan klinik gitu ya, dijadikan pos polisi dan macam sebagai jalan desa. Itu kan kita nggak lihat lagi peran itu. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah, anggota dewan yang terhormat, sebelum kemudian merealisasikan tuntutan-tuntutan kepala desa, harusnya melakukan penguatan terhadap peran fungsi dari kepala desa itu sendiri. Karena tanpa itu maka tuntutannya akan sangat politis, bukan tuntutan-tuntutan yang birokratis, pelayanan gitu ya. Tuntutan-tuntutan yang sifatnya bukan administratif, tapi tuntutan-tuntutan politis. Karena Anda mau begitu, maka tuntutan saya mau begitu, tahu ya. Nah, maka saya juga harus direalisasikan dong yang 9 tahun. Nah, bukan itu sebetulnya. Jadi pemerintah dan anggota dewan yang terhormat seharusnya melakukan orkestrasi mengenai peran, fungsi. Closing statementnya gini, menjadi kepala desa yang baik adalah menjadi kepala desa yang mendengarkan keinginan, kebutuhan, dan kepentingan warga. Oke, closing statementnya padat tapi bermakna ya. Mungkin
dari yang saya tangkap dari diskusi kita pada hari ini adalah sebenarnya penguatan dari pemerintahan desa itu harus dikuatkan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita memutuskan nih sebenarnya durasi mana yang cocok, apakah dikurangi ataukah diperpanjang ataukah sesuai dengan konstitusi yaitu 5 tahun bersama dengan presiden gitu ya. Mungkin nanti seri-seri selanjutnya dari political literacy juga akan membahas terkait topik-topik yang hangat terkait dengan sosial dan juga politik, lalu juga akan membahas terkait dengan mungkin isu-isu yang sedang berkembang mungkin ya Pak ya, yang juga memang cukup dinamis untuk didiskusikan. Baik, mungkin cukup untuk series pada kesempatan hari ini. Saya Mutia dan juga Pak Leo pamit undur diri. Salam.